Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Walladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para kiai, para alim, para sesepuh, segenap pengurus yayasan, majelis asatid asatidah yang saya hormati, anak-anakku, santri putra dan santri putri, Abah mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, di hari yang sangat mulia ini, bahkan hari ini disebut sebagai hari raya besar, lebih besar daripada Idul Fitri. Apa udah sering sampaikan, kalau Idul Fitri itu hari raya kecil, yang hari raya besar adalah Idul Adha. Karena Idul Fitri itu cuma satu hari, tanggal 1 Syawal. Idul Adha 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri hari raya kecil, soalnya cuma membayar zakat fitrah. Kalau Idul Adha hari raya besar, nyembelih sapi. Tuh, ini hari sangat mulia. Kemarin ada 2 hari mulia, Tarwiyah dan Arafah. Kita dianjurkan untuk membersihkan hati. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Kalau kesalahan kepada Allah SWT sudah kita ikhtiari, istighfar, taubat, melakukan amal-amal kebaikan, termasuk kemarin kita menjalankan puasa, ngaji dan sebagainya. Tapi dosa dan kesalahan antar sesama harus minta maaf dan dimaafkan. Oleh karena itu, di hari yang sangat mulia ini, Abah bersama keluarga, Ibu, Gus Bima, dan semua keluarga dalam, dengan tulus, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Mungkin, bukan mungkin ya, pasti selama kalian ikut Abah di sini banyak sekali kekhilafan, kesalahan dari Abah, Ibu, dari Gus Bima, baik ucapan, perilaku, perbuatan, atau apa saja yang kira-kira melukai hati sampean, yang kira-kira tidak mengenakkan perasaan sampean. Jadi Abah, Ibu, Gus Bima, dan seluruh keluarga dalam, ya, mohon maaf kepada sampean semua. Atau mungkin dalam menyediakan fasilitas kurang sesuai harapan, kurang sesuai keinginan sampean, dalam merawat, mendidik, mengasuh, memberikan taklim dan tarbiyah, memberikan pendidikan akhlak atau apa saja yang kurang pas, kurang standar, dengan segala kerendahan hati, Abah mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kersa nggih? Kersa nggih? Nggih, demikian pula tanpa diminta. Kalau sampeyan semua ada kesalahan, kekhilafan kepada abah, kepada keluarga, tanpa diminta, kami dengan ikhlas pasti memaafkan segala bentuk kekhilafan dan kesalahan dari sampeyan semua. Sehingga nanti karena kita di dalam pondok pesantren ya, insya Allah semuanya diparingi aman, okay? Sambil nunggu pelaksanaan penyembelihan binatang kurban, karena nanti pelaksanaannya agak siang dikit anak-anak ya, tim penyembelih, tim penggorok, tim pengetet-etet, dan tim penyajal-nyajal siapnya agak siang dikit, alhamdulillah. Untuk tahun ini kita akan menyembelih 9 ekor sapi ditambah 9 kambing plus 8 kambing, alhamdulillah. Dan apa juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mengamanahkan penyembelihan binatang korban ke pesantren kita. Mudah-mudahan manfaah, maslahah, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak, izinkan abah untuk menyampaikan beberapa hal sambil nunggu. Yang belakang juga belum begitu panas kok, biar tambah sehat. Niati berjemur. Ini orang-orang yang sakit itu sekarang dianjurkan untuk berjemur. Jadi kita siang ini setelah sholat kemudian kita berjemur, insya Allah ini jadi wasilah kabeh penyakit minggat ya, kabeh penyakit waras. Sesungguhnya gini anak-anak ya, Abah ingin kalian semua itu nanti ditakdirkan Allah jadi orang yang banyak rizkinya. Abah selalu berdoa mudah-mudahan kalian dijadikan orang-orang yang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya ilmu, kaya akhlakul karimah, kaya harta. Dan kalau sudah diberi kekayaan, digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Salah satunya istiqomah menjalankan ibadah kurban. Mudah-mudahan bisa, amin Allahumma. Karena gini anak-anak ya, di hari yang sangat mulia ini, orang yang paling tentrem dan bahagia hidupnya itu cuma orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Orang yang selamat, yang tentrem, yang bahagia itu hanya orang yang dekat dengan Allah. Salah satu sarana agar bisa dekat kepada Allah itu melalui ibadah kurban. Sehingga kurban itu dari segi bahasa, koruba itu artinya dekat ya, hasuna yahsunu husnan, koruba yakrubu kurban, itu artinya dekat. Karena memang ibadah kurban ini sarana yang paling efektif untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dikatakan di hari ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah adalah orang yang melaksanakan ibadah kurban. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa juga berdoa mudah-mudahan tahun depan para ustadz ustadzah diberikan kelonggaran rizki dan bisa berkorban semuanya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah dan fadilah dari ibadah kurban. Nah, kurban itu hukumnya ada yang mengatakan wajib. Dasarnya apa? Ya ayat Quran yang kalian semua hafal, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak.
Oleh karena itu, menyikapi nikmat pemberian Allah yang sangat banyak itu, apa yang harus kamu lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perintah berkorban ini digandeng sama perintah sholat, pakai huruf athof wawu pula. Bukan fasholli li rabbika tsummanhar, bukan, nggak pakai summa, tapi pakai wawu. Jadi antara fasholli dengan wanhar ini satu kesatuan. Fasholli maka sholatlah kamu, li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah kamu. Artinya apa? Yang sholat harus berkorban, yang berkorban harus sholat. Seakan-akan seperti itu. Maka perintah berkorban ini digabung, digandeng dengan perintah sholat. Berarti kadar perintah ini kekuatannya sama-sama wajib. Ini menurut pendapat yang mengatakan korban itu hukumnya wajib. Mergo ayat Quran jelas, fasholli li rabbika wanhar. Sholat hukumnya apa? Wajib. Maka korban hukumnya juga menurut ini, menurut pendapat yang pakai itu. Nah, yang menguatkan lagi, binatang yang dijadikan korban itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, biasanya kalau dituntut harus memenuhi beberapa persyaratan itu wajib. Nek sunnah gak patek ono syarat-syarate, gak patek ono syarat-syarate lek sunnah. Tapi kalau dituntut untuk memenuhi beberapa persyaratan itu biasanya wajib. Lah untuk binatang korban ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, satu, binatangnya ndak boleh buta. Bahasa Inggrisnya the paicek gitu. Ndak boleh buta. Yang kedua, binatangnya ndak boleh sakit. Tiga, binatangnya ndak boleh cacat, koyok tingklang, buntutnya tugel, barang ngono ku. Pokoknya nggak oleh cacat. Yang keempat, binatangnya ndak boleh kurus, harus gemuk. Ojo sampai nonton wedhus sampai digawa nang masjid apa dikano panitia. Sing nonton lawemu, sing dituntun kuru. Iku kuwalik, mestine sing digorok iku sing nuntun. Nah, Arif misalnya apa korban nuntun wedhus regane 1,5 juta, kuru. Arif watuk wedhusnya mencelat. Harus memenuhi syarat. Nah, biasanya kalau dituntut harus memenuhi syarat itu hukumnya wajib. Nah, cuma menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan. Sunnah muakkadah itu dengan wajib cuma selisih 1 strip saja. Dasarnya apa? Mayoritas ulama mengatakan kalau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dasarnya Rasulullah Muhammad SAW menyembelih binatang kurban dan beliau berkata, ya Allah, hadhihi udhiyatun minni wa min ahli wa hadhihi udhiyatun min ummati. Ya Allah, ini kurban aku sembelih, kurban ini untukku dan seluruh keluargaku. Satunya lagi, kurban ini aku sembelih ya Allah untuk seluruh umatku. Rasulullah itu menjagani. Barangkali ada umatnya yang nggak mampu menjalankan ibadah kurban, dikurbani karo Kanjeng Nabi. Jadi kuwabeh umatnya Kanjeng Nabi ki wis dikurbani karo Kanjeng Nabi. Sedaya pun dikurbani karo Kanjeng Nabi. Njagani mbok menawa ana umat sing gak mampu. Kanjeng Nabi sayangi karo umatnya. Masya Allah. Lah tapi iki aja mbok gawe alasan, wis dikurbani Kanjeng Nabi ora usah kurban. Ilmune Pak Dul. Wis dikurbani karo Kanjeng Nabi ora usah korban. Ya aja. Enggak begitu. Paham ya? Paham ya? Nah, sehingga para sahabat itu banyak yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak melaksanakannya setiap tahun. Dulu para sahabat itu banyak yang kaya raya tapi nggak melaksanakan kurban setiap tahun.
Ditanya oleh santri-santrinya, nek santrine sahabat jenenge napa? Tabi'in. Alhamdulillah sabilun aja hebat-hebat. Kenging nopo jenengan kok mboten kurban padahal jenengan sugih? Kok mboten kurban tiap tahun? Jawabannya, aku khawatir nek aku nyembelih kurban tiap tahun kalian semua nganggep bahwa kurban itu hukumnya wajib. Mulane aku gak nyembelih tiap tahun. Ten iki aja gedalil neh Pak Dul. Mulane aku ora nyembelih kuwatir kok nek cah-cah nganggep kurban wajib. Kuwi dalile Pak Dul medhit nek kowe. Nah, kalau Abah sama dongakno, insyaallah nek Abah tiap tahun selama diberi kelonggaran rezeki insyaallah tiap tahun melaksanakan kurban. Insyaallah tiap tahun. Soalnya apa? Abah ora iso nentokno hukum, Abah ora kuwatir blas. Ora kuwatir, Abah meskipun tiap tahun nyembelih kurban gak kuwatir aku nek masyarakat, wah berarti ki wajib iki kiyaine nyembelih kurban terus. Ra ngarah. Nah, masyarakat sing diarep-arep malah ndum-ndumane kok. Anak-anakku ya gak mungkin duwe anggapan wah Abah tiap tahun kurban berarti kurban iki wajib, gak mungkin duwe anggapan ngono wis sakeh orane mondoke ra bayar kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Nah, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi apanya? Ketakwaannya. Ya walaupun ada riwayat gini anak-anak ya. Begitu binatang itu disembelih, sebelum darahnya menetes ke bumi itu sudah sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Padahal begitu digorok ngok jrot cur darah itu langsung sampai ke bumi. Sebelum darah itu sampai ke bumi sudah diterima oleh Allah. Tapi ingat, yang diterima bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi apanya? Ketakwaan. Jadi nilai ketakwaan sama yang dinilai Allah dari manusia, bukan wajahnya, bukan tubuhnya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tapi apanya? Takwanya, hatinya, akhlakul karimahnya. Sama dengan itu. Mudah-mudahan semuanya diberi kemampuan Allah untuk bisa menjalankan ibadah kurban. Nah, paling tidak ikhlas berkorban, mempunyai jiwa siap berkorban, mempunyai jiwa siap torok demi perjuangan, bukan malah mengambil keuntungan dari sesuatu yang dinamakan perjuangan. Jadi prinsipnya apa yang bisa saya berikan untuk perjuangan Islam, bukan apa yang bisa saya dapat dari memperjuangkan Islam. Naudzubillah min. Nah, ini pelajaran penting, pelajaran paling berharga dari nilai kurban. Sampeyan dididik mempunyai jiwa dermawan, dididik supaya dadi wong sing loman, mempunyai kepedulian sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sejarahnya kurban itu ngene anak-anak ya. Terakhir ini, tolong perhatikan ya, sambil niat berjemur, mudah-mudahan sehat kabeh. Oke, soalnya tim penggoroknya nanti agak siang. Habis ini mohon dengan segala hormat Ustadz dan Ustazah untuk pinarak saantawis di dalam, Ustadz dan Ustazahnya atau Pak dan Ibunya ya. Ntar ya, gini, asal muasal ceritanya yang sebagian telah Abah sampaikan di khutbah tadi itu dari kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihi salam, yang dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid. Bapak apa? Nabi Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid. Seluruh nabi yang 124.000 itu yang dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah cuma 2. Satu Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim. Saking hebatnya. Dari 124.000 nabi yang dijadikan uswatun hasanah bagi kita 2 itu. Saking hebatnya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid. Karena apa? Semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk Allah dan karena Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua betul-betul sudah bisa dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Sholatku, seluruh ibadahku, mahdoh maupun muamalah, ritual maupun sosial,
hidupku, matiku, semua untuk Allah, karena Allah. Dan itu betul-betul bisa dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim 100%. Maka ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ujiannya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Dia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang pembuat patung itu. Akhirnya beliau harus diusir dari rumah, berhadapan dengan raja penguasa yang zalim namanya Namrud. Ibrahim harus menjalani hukuman, dibakar hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi, diusir dari negaranya, diusir dari tanah kelahirannya, Babilonia. Tanah kelahiran Nabi Ibrahim itu Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang masuk wilayah negara Irak. Ya main untuk pengalaman sama ya. Akhirnya Nabi Ibrahim bersama istrinya pergi ke Palestina, berdakwah di situ. Nggak ada sambutan, nggak ada yang mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Terus pergi lagi sampai ke Afrika, sampai ke Mesir. Di situ nggak diterima dengan baik pula. Bahkan oleh raja Mesir waktu itu, istrinya Nabi Ibrahim diminta. Ya, di situ ada aturan raja itu boleh minta istrinya orang. Akhirnya Nabi Ibrahim ngaku kalau ini Dewi Saroh ini bukan istrinya. Oh, ini bukan istri saya, ini adik saya. Agar tidak diminta oleh raja, diakui sebagai adiknya. Kemudian raja gini, ya gak apa-apa, kalau memang itu adikmu, besok tak minta, tak nikah sama aku. Akhirnya sama Nabi Ibrahim, Siti Saroh ini telinganya ditindik, dilobangi. Nah, perempuan waktu itu yang telinganya dilobangi, itu tanda bahwa dia amat, dia budak, bukan hurrah, bukan perempuan merdeka. Ingat, budak itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Kalau budak, wis gak dinilai belas. Jadi Nabi Ibrahim sampai punya trik, telinganya Siti Saroh ini dilobangi, dibolongi, biar dianggap budak. Dan kalau budak, raja nggak mungkin mau ngambil sebagai istri. Begitu pagi harinya dipanggil, dibuka dan dilihat telinganya bolong. Wah, budak ini gak doyan aku, aman. Siti Saroh malu, perempuan mulia telinganya dilubangi kayak budak. Saking malunya, akhirnya telinganya yang lubang itu ditutup dengan sesuatu. Mulai saat itulah ya awal mula wong wedok gawe giwang. Saurunge iki ra yang wong wedok gawe giwang, gawe anting-anting. Nek saiki malah laki lahir wis ditindik ya. Aman akhirnya. Kemudian diusir dari Mesir, kembali ke kampung halamannya. Akhirnya Nabi Ibrahim bingung, di kampung halamannya nggak diterima, berangkat nenggone Palestina, sembunyi di situ. Lama-lama Nabi Ibrahim pengen punya keturunan, mikir, aku sudah tua, istriku sudah tua, tapi nggak punya anak, nggak punya keturunan. Siapa nanti yang meneruskan perjuangan? Mikir, susah, prihatin. Sama Allah diperintahkan untuk menikah Siti Hajar. Ini akhirnya nikah sama Siti Hajar. Setelah nikah sama Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menjalani ujian yang luar biasa. Ibrahim, kamu bersama istrimu dan anakmu berangkat sana ke selatan. Kemana ya Allah? Udah pokoknya jalan terus ke selatan, jangan berhenti sebelum tak perintah berhenti. Melawaku ngidul terus 2 bulan. Nerao ya, soalnya aku gak ngerti ya, kira-kira ya dari Palestina sampai ke Mekah itu kalau jalan kaki dari Palestina sampai ke Mekah, terus jalan ke selatan, melaku terus sebelum diperintah stop sama Allah, sebelum ada stop sama Allah nggak boleh berhenti, terus jalan sampai ke lembah yang tak bertuan, tak berpenghuni, nggak ada tanaman, nggak ada binatang, nggak ada air. Diperintah berhenti sama Allah, stop Ibrahim, kamu di situ di lembah gersang itu, berhenti. Kemudian tinggalkan istri dan anakmu di situ. Bayangkan di lembah yang gersang, nggak ada air,
nggak ada kehidupan, nggak ada tanaman, buah-buahan, nggak ada binatang, nggak ada manusia. Maka Siti Hajar pun sedih. Hanya dia bersama bayi kecilnya yang bernama Ismail. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, my husband, Zauji, hubbi, aku ditinggalkan di sini, terus aku dititipkan nama siapa? Ibrahim dengan penuh cinta menjawab, habibati, istriku, engkau aku titipkan kepada Allah. Emang Hajar ini perempuan istimewa. Begitu dibilangi dititipkan nama Allah, langsung, kalau memang Allah yang engkau titipi aku siap menjalani. Ditinggal, hanya ditinggali air ini, cara saiki no, sak bak cilik, hanya ditinggali sekantong air itu. Wes gak ditinggali apa-apa. Ibrahim pulang ke Palestina. Hajar sama Ismail di situ sendirian menjalani kehidupan. Bayangkan seorang ibu dengan merawat anak kecil, gak ono pasar, gak ono buah-buahan, ujiannya luar biasa. Ringkes cerita, akhirnya terus muncul sumur Zam-Zam. Nggih? Niku ceritane muncul sumur Zam-Zam niku lho. Nah, setelah ada sumur Zam-Zam, masyarakat akhirnya tahu, ada orang dagang lewat nyari air. Wah, di sini ada air yang luar biasa. Kondok-kondok kancane, akhirnya rame. Semua orang ngambil air dari situ. Yang ngambil air di situ ngasih sesuatu ke Hajar, yang ngasih pakaian, ngasih kain, ngasih makanan, ngasih apa gitu. Karena yang punya Hajar, yang punya air Zam-Zam itu. Jadi orang kalau ngambil air dari situ ngekei panganan, ngekei kain, ngekei duit, ngono. Dan lama kelamaan banyak masyarakat yang bermukim di daerah sekitar situ. Selang beberapa tahun, udah lama nggak ketemu istri sama anaknya, Nabi Ibrahim kangen. Mulai bayi sampai remaja. Akhirnya diperintah sama Allah, Ibrahim sekarang kamu pergi temui istri dan anakmu. Berangkatlah Nabi Ibrahim menuju tempat di mana beliau meninggalkan istri dan putra bayinya waktu dulu. Begitu sampai, subhanallah, Nabi Ibrahim kaget. Ternyata daerah situ sudah subur makmur, ada sumber air yang luar biasa. Siti Hajar sehat, makin cantik. Putranya yang bernama Ismail tumbuh menjadi pemuda yang ganteng, top gantengnya, cerdas ganteng, nurut, akhlaknya apik, paket komplit. Ya kayak aku dulu waktu kecil. Gak kayak Pak Dul cewilik kok gitu. Paket komplit. Allah ya Karim. Udah seneng-senengnya sama anak, sayang-sayangnya sama anak, Allah merintah, Ibrahim sembelih anakmu melalui mimpi. Akhirnya Nabi Ibrahim ragu, masa Allah merintah aku disuruh nyembelih anak? Gak mungkin. Masa Allah kok merintah aku suruh membunuh anakku sendiri? Gak mungkin. Tapi kalau gak mungkin, aku ki nabi. Pada mimpinya nabi itu wahyu. Hanek misalnya Pak Lekmu ngimpi dikongkon nyembelih anake, kuwi gendeng. Kalau yang mimpi nabi, mimpi dari nabi itu menjadi wahyu. Gak percaya ini wahyu, percaya kok gak masuk akal. Nabi Ibrahim ragu-ragu. Maka hari itu disebut sebagai hari keraguan, pas tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga hari itu disebut hari Tarwiyah, artinya bimbang. Tarwiyah itu kan artinya bimbang antara iya dan tidak. Berikutnya malam berikutnya mimpi lagi persis sama, mimpi terus seperti itu persis sama. Barulah Nabi Ibrahim tahu dan yakin bahwa itu perintah dari Allah. Nah, tahu mengerti itu Arafah, pas di tanggal 9-nya, sehingga hari itu disebut hari Arafah. Paham ya?
Disampaikan ke anaknya, nak, bapak mimpi diperintah Allah nyembelih kamu. Bagaimana pendapatku, anakku? Bapak sayang sama kamu, bapak cinta sama kamu. Tapi ini perintah Allah, bapak diperintah nyembelih anakmu. Nah, Ibrahim ini memang anak yang luar biasa. Kalau ayahnya yang nyuruh, apalagi atas perintah Allah, nggak ada kata nolak. Nggih bapak, kalau memang itu perintah Allah, monggo panjenengan laksanakan, saya siap disembelih sebagai kurban. Masya Allah. Coba nih anak saiki, piye pak? Piye? Aku beti beleh. Ya tok sampeyan sampean sing wis tuwek. Aku sik enom sampeyan sing wis tuwek. Nek anak saiki lha ngono. Ya Allah ya Karim. Nah, udah ringkes cerita, dilaksanakan itu perintah. Wes siap. Nabi Ibrahim Ismail wis taleni siap, dibukne pedang diuno seret, setan teko. Ibrahim digoda sama setan. Bro, ya bro ngono le nyelok. Sampeyan ku gendeng ta? Anak kok ate disembelih. Gak mungkin Gusti Allah ngongkon nyembelih anak itu gak mungkin. Sampeyan niku suwe gak duwe anak, jare pengen anak. Begitu dikai anak lanang ganteng iki kaya ngene, wah ate disembelih kok ate digorok. Gendeng ta sampeyan niku. Ate anake sampean yo mek situk tok, satu-satunya. Ya kok umpama jarene iblis ngono. Ya kok umpama anakmu 7 ngono. Iso jukuk situk sing paling oon, sing paling pekok. Yang paling elek dhewe ngek ora apa-apa. Isih 6. Nah nek sitok tok. Wah, Nabi Ibrahim langsung juga watu. Minggat kon, gak minggat tak gasak kono. Jukokno watu karo maca takbir. Allahu Akbar. Tahyas. Lempar batu 7 kali. Ya setannya terus kaing-kaing tuh. Wong iki Adam tak godho kenek, iki ra kenek. Nabi Adam kan kenek to digodho. Iki ra kenek. Ganti anake. Ismail dibisiki karo setan. Ismail dibisiki karo setan. Ya Allah ya Karim. Hai guys. Yo ganti nyeluk ning anake mosok bro pisan. Guys. Bapakmu iku gendeng, guys. Lho sampeyan kate digorok lho. Ora ono Gusti Allah ngongkon ngono iku gak ono. Padha-padha kaya atuk bapakmu terus sing digorok. Ojo gelem sampeyan. Ojo gelem. Sama dibujuki sampeyan niku. Gak mungkin Gusti Allah ngongkon anak kok dibeleh ngene. Ismail padha karo bapake, njukuk watu disikat iblis setan diantep bismillah Allahu Akbar. Wus. Gak minggat nyonyor kowe. Ayo juga watu diwacakno wa idza patastum jabarin. Gak minggat nyonyor. Hantemi watu ping 7 minggat ya kaing-kaing neh setane. Ganti iki bapak karo anak iki setel iki. Wis ganti ibuke. Ganti moro nang Siti Hajar. Halo Mam. Iki lho. Bojomu sak anakmu setel. Elengno. Kamu cinta nggak sama suamimu? Ya cinta banget. He's my hero, he's my life. He's my heart. Kamu cinta nggak sama anakmu? Oh, sayang banget, anak cuman satu-satunya seganteng itu mau disembelih. Suami kamu itu mau nyembelih anak kamu. Udah sepakat 2 orang itu. Cegah. Kalau mereka berdua mati, kamu sendirian. Ayo kamu sama siapa? Ayo cegah. Lah kenapa kok mau melakukan itu? Katanya diperintah Allah. Gak mungkin kan Allah merintah kayak gitu. Jadi Hajar, kalau memang itu perintah Allah, aku ikhlas menerima. Gak mungkin Gusti Allah ngongkon ngono kuwi. Pikir. Gak mungkin. Piye? Gak mungkin. Njukuk watu.
Juga watu. Gak minggat nyenyek wae ngono. Antemi kaing-kaing setane minggat maneh. Jarene iblis misuh-misuh karo melayu. Sak omah kowe edan kabeh. Nah, enggak peristiwa itu akhirnya mengilhami terjadinya Ramyul Jamarat, pelemparan jumroh ula wusta aqabah, lempar 7 kali dalam pelaksanaan ibadah haji. Masya Allah, abang cerita haji kok akhirnya gak kuat, kangen banget sama ini. Tadi Gus Bima tak ajak, ayo sholat id, malah ngomong enggak, ayo tawaf ifadah sik, ayo tawaf ifadah sik. Karena biasanya kalau melaksanakan haji itu kan malam habis lempar jumroh akobah, nah, pagi langsung ifadah. Ini mau tak ajak, ayo sholat, saya ingin enggak, ifadah sik, ifadah apa? Ya ifadah wis bar mabit nang Musdalifah, bar balang jumroh akobah wis tambah tayang rasanya. Ini kalau Gus Bima ini muter video Masjidil Haram, Masjid Nabawi, aku ditutono, bapak wong wukuf wis gak kuat aku ndelok. Dengar suaranya imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, ndak kuat, wis kangene pol-polan. Masyaallah. Tak dongakno kabeh ahli haji, ahli umrah. Insyaallah anak-anaknya apa sing manut insyaallah isa. Nah, ini diantara beberapa peristiwa itu Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Ismail. Begitu mau digorok, Jibril datang, eng. Tapi yang nggak ada eng-eng-engnya. Nah, ya pedang yang mau dihunjamkan itu dipegang ditangkap sama malaikat Jibril. Tak, ngene selamat. Jangan gorok ini tak kei mbek. Akhirnya diganti embek dari surga. Diganti embek dari surga, sehingga akhirnya terselamatkan. Yang digorok kambing. Sampai sekarang syariat korban itu kalau untuk 1 orang kambing, kalau 7 orang boleh sapi, kerbau atau unta. Ya niku ya. Nek gak kuat kambing, cecek oleh orang. Ngawur. Ya kambing itu nek gak kuat yo ngenteni nek wis kuat. Ya memang ada beberapa riwayat yang mau dijadikan korban disembelih itu bukan Nabi Ismailnya tapi Nabi Ishaknya. Ada beberapa riwayat. Kalau kalian ngertine kan pokoknya Nabi Ismail, soalnya ngajimu kurang, ngopimu kurang adoh. Ya ngajimu kurang jero. Jadi ada perkhilafan. Ada yang mengatakan yang mau disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Jadi bukan putra Ibrahim yang Ismail tapi Ishak. Mana yang benar? Ya padha bener wong sing dawuh ya wong alim, sing dawuh ya ulama, sing di pendapat yang ulama. Nah, kalau apa ditanya menurut apa itu yang mana yang disembelih? Yang Ibrahim atau yang Ishak? Kalau aku ya nggak mau tahu, mau Ibrahim mau Ishak, wong padha rasidone ae. Nah ya ta? Mau Ibrahim mau Ismail mau Ishak, wong sama-sama nggak jadi disembelih. Gitu? Nah, intinya itu perintah pelaksanaan ibadah kurban. Dah alhamdulillah. Ini mohon maaf kok dianggap iki ngaji kesuwen dan lain sebagainya, karena memang sampai sekarang tim penggoroknya juga belum datang. Jadi minta maaf sambil ngasih pengertian ke kalian semua, biar setidaknya kalian punya sedikit wawasan dan pengetahuan. Anak-anak, tolong habis ini kita musafahah. Mohon bapak-bapak, para ustadz untuk berdiri di sini bareng saya, bareng Gus Bima. Anak-anak antri yang tertib. Anak-anak antri yang tertib, kita musafahah. Demikian pula yang mbak-mbak musafahah sama ibu sama ustazah yang berkesempatan derek rawuh, monggo
mempersiapkan diri dan ngajenge dalem kersane tambah barokah, kersane ngelunturno dosa-dosa nggih. Terus habis ini nanti anak-anak nunggu pelaksanaan penyembelihan, tolong yang tertib, nggak usah umek, nggak usah rame, dan nggak usah keluar dari lingkungan pondok. Jangan khawatir, wis to akeh sampeyan pengen sak blengere, sak umore, sak mencretmu wis. Sing penting dimakan, nggih. Dah, monggo apa minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dohiron wa batinan, diberikan keselamatan, mudah-mudahan manfaah maslahah barokah ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.